Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Apriyanti Diutami dengan NIM 212111379 dari kelas 3J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep siasah dauliyah. Poin-poin yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama, pengertian siasah dauliyah, yang kedua, hubungan internasional, yang ketiga, dasar-dasar siasah dauliyah, yang keempat, ruang lingkup siasah dauliyah, yang kelima, pembagian negara dalam Islam. Langsung saja ke poin yang pertama, pengertian siasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, serta wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Yang kedua, hubungan internasional. Hubungan internasional siasah dauliyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan-hubungan internasional di waktu damai. Damai adalah asas hubungan internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua, hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Sebab terjadinya perang yaitu mempertahankan diri dari kitab-kitab sejarah tarikh, dan dalam rangka dakwah perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Yang ketiga, dasar-dasar siasah dauliyah. Siasah dauliyah mempunyai dasar-dasar dalam hubungan internasional. Antara lain, yang pertama, kesatuan umat manusia. Yang berarti, meskipun umat manusia berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Di dalam siasah dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai negara. Bahkan perang pun dapat terjadi karena satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Yang ketiga, al-musawa'ah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kesamaan yang sama untuk mewujudkan keadilan. Adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Yang keempat, karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat-menghormati. Kehormatan manusia inilah pada akhirnya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun komunitas, Muslim maupun non-Muslim, tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrem. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Tasamuh dalam Islam berarti toleransi yang berangkat dari ajaran agamanya, bukan tasamuh karena kebutuhan temporal atau untuk kepentingan sesaat. Yang keenam, kerjasama kemanusiaan. Kerjasama ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan.
Kerjasama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antar individu maupun antar negara di dunia ini. Yang ketujuh, kebebasan, kemerdekaan atau al-huriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta pengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Yang kedelapan, perilaku moral yang baik atau al-akhlak al-karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat, dan antar bangsa di Indonesia. Yang kelima, ada ruang lingkup siasa dauliyah. Arti ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian siasa dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siasa dauliyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perjanjian internasional. Dalam kajian siasa dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah al-mu'ahad. Kata ini berasal dari ahada. Secara etimologi, al-ahad mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Yang kedua, ada perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh. Namun Islam memberikan tuntunan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Yang ketiga, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara itu ada hak atas kemerdekaan. Kemudian kewajiban negara itu untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Yang keempat, ada aturan perang. Aturan perang dalam Islam itu ada dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dan dilarang membunuh orang yang tidak ikut perang. Yang kelima, ekstradisi. Ekstradisi berasal dari bahasa Latin yaitu extrade atau penyerahan. Secara etimologi, kata ekstradisi berasal dari dua kata yaitu extra dan tradition. Yang keenam, ada pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik atau asilum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Yang ketujuh, ada penentuan situasi damai atau perang. Yang poin kelima, ada pembagian negara dalam Islam. Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu ada al-Islam, Dar al-Waqaf atau Syiah Zaidiyah, Dar al-Tauhid atau Khawarij, Sekte Ibadiyah, dan Dar al-Harb, Dar al-Fashik atau Syiasa Zaidiyah, Dar al-Syik atau Khawarij, Sekte Ibadiyah. Sedangkan menurut Jazuli, pembagian dunia pada masa sekarang itu ada dua. Yang pertama, al-alam al-islami atau dunia Islam yang terdiri dari daulah Islamiyah atau negara Islam atau Islamic status. Yang kedua itu ada balda Islamiyah atau negeri muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Yang kedua itu ada al-alam al-ahad, negara-negara yang berdamai dengan negara-negara Islam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.